Nah, sengaja hari ini aku pakai makeup full ya, karena aku belum ngetes dia kalau dipakai setelah kita make upan dengan full. Ini full foundation, full bedak, full concealer, full ada cream contour, cream blush. Biar kita bisa nguji beneran nih, bisa nggak ya dia ngapus makeup tanpa proses double cleansing. Hai semua, welcome back to my channel. Di video ini aku pengen nge-review produk yang aku belakangan ini suka lagi cobain, dan aku ngerasa kayak supaya lebih real gitu ya testingnya, aku kayak pengen bikin bentuk videonya kayak langsung aja kita praktekkan dan aku taruh di YouTube sekalian gitu ya, biar kayak kalian lebih ngelihatnya tuh lebih enak dibandingkan aku pakai story aja titik-titik yang terputus-putus. Anyway, ini produk dari brand Rayu Skin. Ini namanya adalah Micellar Foaming Cleanser. Aku akan jelaskan dulu ya konsepnya si Micellar Foaming Cleanser ini apa. Jadi kurang lebih ini adalah sabun cuci muka, dari namanya aja foaming cleanser, tapi dia tuh bukan sabun cuci muka doang. Claimsnya itu dia sudah include micellarnya, yang mana micellar itu kita suka temukan juga ya, dia adalah agent yang kayak umum digunakan untuk mengangkat make up dari wajah. Jadi konsepnya adalah ketika micellarnya sudah digabungkan dengan foaming cleanser ini, dia bilang ini pembersih wajah dan make up 2-in-1. Ibaratnya kalian gak usah double cleansing lagi, cukup pakai satu produk ini. Ini adalah micellar sekaligus foaming cleanser atau sabun cuci muka. Aku pakai ini beberapa hari di rumah, tapi waktu beberapa hari terakhir itu aku nggak pakai make up. Jadi ini aku pakai sebagai kayak sabun cuci muka biasa aja gitu ya. Baru semalam pas aku di story, aku kayak ngetes dia setelah aku pakai makeup seharian. Walaupun makeupnya juga masih makeup tipis ya, cuma kayak skincare, sunscreen, concealer sedikit di bagian under eye, di bagian hidung, terus dikasih bedak padat ya, powder foundation, kasih blush on, kasih mascara, kasih alis. Aku gak double cleansing tuh, aku pakai si foaming cleansernya dari Rayu Skin ini. Terus aku kayak mulai melakukan kayak tes di stories untuk kayak ngebuktiin ke kalian juga. Kalau kalian waktu itu nonton, di situ aku cantumkan bahwa dari bekas produk yang aku pakai, si produk makeupnya itu masih ada, tapi kayak sedikit banget ya, nggak sekotor biasanya kalau aku cuma langsung cuci muka biasa tapi tanpa ngebersihin pakai micellar water sebelumnya. Di sini sebelum masuk ke produknya Rayu Skin ini, aku pengen ngasih insight dulu, macam kasih kayak pengetahuan dulu ya. Kalau misalnya kalian itu bersihin muka langsung cuci muka aja, itu tidak cukup. Sabun cuci muka itu tidak cukup kuat untuk meluruhkan konsistensi minyak yang ada di wajah kalian, terutama kalau kalian pakai makeup ya. Silikon yang ada di makeup itu tidak cukup hanya dicuci dengan sabun cuci muka. Biasanya sabun cuci muka itu mungkin nggak bisa mengikis sampai seluruh lapisan minyak atau lapisan makeup di atas kulit kalian ini hilang sempurna. Makanya yang ada, kalau misalnya kalian tidak rajin untuk kayak double cleansing, proses cleansing yang dilakukan 2 kali atau 2 tahap, itu biasanya malah membuat kulit kalian jadi mudah jerawatan ya. Kalau misalnya tidak dibersihkan secara sempurna, cuma cuci muka asal-asalan aja, itu yang biasanya menyisakan kotoran di atas pori-pori kalian, dan itu yang menyebabkan penyumbatan pori-pori sehingga jadi malah tumbuh jerawat baru. Aku dulu jerawatan parah ya, dan aku waktu dulu tuh nggak ngerti konsepnya double cleansing. Aku ngerasa kayak cuci muka aja sampai keset, sampai kayak ngerasa udah yakin bersih, dan harusnya sih semua kotoran di wajah itu sudah keangkat dan sudah hilang. Yang ada itu malah merusak skin barrier aku, lapisan kulit yang harusnya melindungi aku ya, itu jadi rusak, dan kulit aku jadi sensitif, rentan ketika kayak terpapar sinar matahari atau terpapar dengan make up. Dan aku tidak menghilangkan kotoran secara sempurna dari pori-pori aku, makanya jadi jerawatan yang sangat parah. Mungkin kasus jerawatan ini berbeda untuk setiap orang. Ada yang jerawatnya dari hormon gitu ya, ada jerawat dari diet. Cuman memang khusus untuk aku, kebetulan jerawat aku tipenya beruntusan yang white head dan black head. Jadi itu murni kayak penumpukan minyak di atas pori-pori aku. Setelah aku mulai mengerti prosesnya double cleansing, aku udah nggak pernah stop tuh ya. Mungkin sesekali 1 atau 2 malam aku suka kayak mager dan aku tidur gitu ya, yang mana akhirnya jadi bikin beruntusan baru. Tapi artinya ketika aku sudah menyadari banyak kotoran yang ada di wajah aku nih, even aku nggak pakai makeup, aku mulai take time setiap malam, misalnya kayak sebelum tidur, karena aku mau pakai skincare sebelum tidur, aku mulai tuh membersihkan wajah dengan kapas dan micellar water dulu. Umumnya aku suka kalau micellar water itu ada kandungan minyak. Jadi seharusnya sih nggak aneh ya kalau misalnya micellar itu digabungin dengan foaming cleanser, karena memang dua-duanya ya ini berurutan nih. Kita pakai micellar dulu untuk menghapus, dan kita baru pakai facial cleanser atau facial foam untuk mengangkat sisa-sisa micellar yang tertinggal. Jadi di sini aku akan jelaskan juga, selain kayak micellar foaming cleanser, dia itu ada yuzu ekstraknya,
dan dia ada niacinamide-nya. Jadi di sini juga ada claims-nya dia toxic free, SLS free. SLS itu biasanya kandungan deterjen atau kandungan yang kita suka temukan di sabun yang bikin sabun itu jadi kayak berbusa terlalu banyak. Oh iya, anyway, itu kurang lebih produk knowledge-nya, perkenalan produknya. Cuman at the end of the day kita akan nge-review apakah dia beneran bisa menghapus makeup di wajah aku nih hanya dengan 1 kali proses tanpa 2 kali proses kayak micellar dulu dengan kapas baru dengan sabun cuci muka gitu. By the way di sini bentuknya tuh kayak gini ya, dia kayak cairan sebenarnya kayak micellar water, tapi kalau kalian nanti pump dia itu keluar kayak busa. Tuh, jadi hasilnya tuh kayak foam aja biasa. Dia nggak ada baunya murni kayak bahan kimia standar, maksudnya kayak bau obat gitu ya, cuman nggak ada fragrance yang bikin jadi wangi gitu ya. Jadi kalau untuk kalian yang suka fragrance free product, this might be your best friend. Dari pemakaian aku beberapa hari terakhir, karena dia juga gentle, lembut, dan memang ada claimsnya kalau dia tuh pH balance, aku ngerasa kulit aku tuh nggak ketarik, nggak kerasa kayak kencang. Setelah cuci muka tuh berasanya kayak biasa aja gitu. Nah sengaja hari ini aku pakai makeup full ya, karena aku belum ngetes dia kalau dipakai setelah kita makeupan dengan full. Ini full foundation, full bedak, full concealer, full ada cream contour, cream blush. So yeah, biar kita bisa nguji beneran nih, bisa nggak ya dia ngapus makeup tanpa proses double cleansing. Suspicious. Aku akan cuci muka dengan 2 sabun muka yang berbeda. Sisi kanan aku akan aku gunakan dengan Rayo Skin, dan sisi kiri aku dengan sabun cuci muka biasa. Kayak mau kelihatan aneh, I know. Jadi petunjuk penggunaannya untuk Rayo sebenarnya nggak ada yang ribet-ribet. Kita cukup kayak usapkan kayak kita cuci muka biasa, pijat secara menyeluruh gitu ya. Tapi memang dia bilang ulang jika dibutuhkan. Jadi mungkin bisa kalau kalian mau cuci muka itu prosesnya kayak 2 kali. Toh karena dia itu memang gentle dan lembut, asumsi aku sih seharusnya dia kalau dipakai secara berlebihan pun nggak bikin muka tuh kerasa kayak kering dan ketarik seperti tipikal sabun cuci muka kita kalau misalnya kita pakai terlalu lama. Anyway, aku akan kerjakan sebelah-sebelah. Jadi kalian bisa lihat ya, kayak warna kulit aku tuh langsung kayak ketara. Oh my god, mungkin aku adalah YouTuber yang sangat-sangat aneh nge-reviewnya ya. Cuman kurang lebih kalian bisa lihat ya di sini foundation aku tuh kayak mulai luruh. Jadi warna kulit wajah aku sudah mulai kelihatan lagi. But ya biasanya juga sabun cuci muka biasa kayak gitu. Aku akan bilas juga di sini. Oke, sekarang aturannya simple aja. Kalau misalnya setelah ini aku hapus dengan micellar water masih keangkat ada kotoran, ya kurang lebih kita bisa simpulkan berarti dia kurang terlalu bersih gitu ya. Ini yang sisi sabun cuci muka lain, ini yang sisi Rayo Skin. Kalian nggak bisa lihat deh kayaknya, tapi kalau yang di sisi sini langsung kayak ketangkep ada sisa sedikit, taruh sedikit mau udah kecoklatan sisa foundation gitu ya. Sedangkan kalau di sisi Rayo Skin belum ada apa-apa. Oh, dengan penekanan wajar aja, maksudnya agak sedikit ditekan supaya kayak beneran kegesek gitu ya. Tapi memang nggak kayak digosok terlalu kencang. Oh wow. Aku berusaha menampilkan supaya ketangkap sama kamera. Ini sisi yang sabun lain, ini yang sisi Rayo Skin. Oke. Kalian bisa lihat kotorannya lebih jelas ketara yang di sini. Di sini masih ada, tapi kayak sedikit banget gitu ya. Masuk ke mata. Di mata sama-sama masih ada yang ketangkep karena aku pakai maskara juga kan. Tapi masih banyak kan dari sisi sini. Ini yang Rayo Skin. Oke, di sini kalian bisa lihat jelas banget ya perbedaannya. Ini kapas yang aku pakai sabun cuci muka biasa, dan ini hasil kapas di sisi yang aku pakai Rayo Skin. Dan ini kalau misalnya kalian lihat, memang lebih banyak dominasi kotoran yang disebabkan dari eye makeup gitu ya. Kalau ini masih banyak item-item yang dari foundationnya, dari kayak kotoran yang masih nempel di wajah. Mungkin kalau orang yang perfeksionis banget, yang pengen bener-bener nggak ada bekas-bekas makeup, tetap ya segini tuh masih kayak kurang, masih harus dibersihkan dulu dengan proses double cleansing. Dan kalau aku boleh sarankan, mungkin kalian bersihin dulu eye makeupnya terpisah, baru nanti si Rayo Skin untuk kayak
yang meluruhkan kotoran di wajahnya. Cuman overall kalian bisa lihat nih, dengan kadar makeup yang sama di wajah aku yang orangnya sama, di waktu yang bersamaan, hanya beda sabunnya doang, ini hasilnya ketara banget. Oke, aku akan coba dengan sisi kapas kedua ya. Kita akan lihat nih, kapas kedua masih agak kotor atau enggak. Sama-sama masih bersih ya. Ini dua-duanya udah dibasahin. Oke, lagi-lagi kalian nggak bisa lihat, aku akan bawa ke angle yang lebih nyata. Oke, ini kapas kedua kita. Ini yang sisi sabun lain ya, masih ada kotoran yang masih ketinggalan. Dan ini sisinya yang Rayu Skin. Masih tetap ada yang keangkat, tapi memang kayak nyaris nggak ada, cuma di sini doang tuh ya. Kalau ini kan masih kayak luas permukaannya. Oke, aku akan lanjutkan sisa videonya dengan bare face aku, mau nggak mau. Jadi di sini aku sudah membuktikan hasilnya ketika aku cuci muka pakai Rayu Skin dan sabun lain, sabun biasa aku, yang aku juga sebenarnya masih gunakan constantly ya, sudah kayak beberapa tahun terakhir. But anyway, at the end of the day, kesimpulannya gimana? Memang kalau setelah aku lihat, sebenarnya walaupun kita pakai Rayu Skin, meskipun dia sudah membersihkan sekitar kayak maybe kayak 80% ya pembersihannya. Kalau aku bener-bener pengen ngebersihin wajah aku sampai bersih total, mungkin aku akan tetap melakukan proses double cleansing ya. Misalnya untuk hari-hari dimana aku sadar banget nih, hari ini muka aku lagi kusam banget, kayaknya minyaknya numpuk gitu ya, kayaknya berasa kayak di wajah aku tuh kusam, pori-porinya kasar. Mungkin aku masih akan tetap melakukan 2 kali proses, karena toh kita kalau ngebersihin wajah kadang-kadang kita juga perlu light scrub, kita perlu exfoliating. Jadi untuk hari-hari dimana aku sadar dengan kondisi kulit aku, mungkin aku akan tetap lakukan double cleansing dengan micellar water lain, baru ntar dibilas dengan Rayu Skin. Cuman untuk hari-hari dimana aku sering bolos, hari-hari dimana kayak aku cuma di rumah, atau mungkin aku dari luar rumah tapi aku cuma kayak skincarean dan aku ngerasa kayak capek banget, justru lebih fatal kalau aku cuma cuci muka dengan sabun cuci muka biasa. Setidaknya Rayu Skin ini ngebantu aku untuk kayak ibaratnya kayak mempercepat ya proses pembersihan wajah di hari-hari seperti itu, yang mana sejujurnya agak cukup sering juga. Jadi kesimpulannya ya sesuai aku bilang barusan ya, untuk hari-hari tertentu aku masih ngerasa harus ngebersihin dengan sampai yakin bersih, aku akan tetap lakukan 2 kali proses double cleansing seperti biasa. Tapi gak berarti aku against konsepnya Rayu, karena menurut aku ini jadi kayak praktis banget ya untuk orang-orang yang lagi buru-buru, untuk orang-orang yang kayak gak suka proses yang terlalu lama dalam pembersihan wajah tapi pengen bener-bener bersih. Ini bisa banget untuk jadi solusi kalian. Plus ini juga ya sesuai aku bilang tadi, sabunnya itu lembut banget, sehingga kalaupun kalian mau pakai cuci muka ini kayak 2 kali atau 3 kali supaya yakin bersih gitu ya, mungkin kalau tadi aku kayak 2 kali proses, itu bisa lebih bersih lagi hasilnya dan di kapas nggak terlalu kotor. Artinya karena dia tuh mild dan dia ada pH balance-nya, ini nggak akan beresiko bikin kulit kalian tuh berasa kayak ketarik sampai skin barrier-nya kayak rusak gitu ya. Aku akan taruh link kalau kalian mau cek produknya atau kayak mau beli. Jadi kalian bisa cek di link down below. Ya, anyway, kurang lebih itu yang bisa aku sampaikan dari produknya Rayu Skin ini. Semoga kalian enjoy dengan review ini. Thank you so much for watching and I'll see you guys in the next one. Bye guys!